Nah, oke sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan smoke reflektor, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini udah pada item-item. Ini udah saya amplas dikit gitu ya, pakai amplas halus. Dan untuk smoke-nya di sini saya pakai warna hitam high temp, teman-teman, dari produknya Sapporo. Dan untuk mikanya juga saya bakalan ganti temen-temen, karena ini kalian bisa lihat ya udah jelek banget gitu. Jadi saya bakalan ganti sama Narita yang bening lagi temen-temen. Nah, buat kalian yang pengen mikanya bening lagi temen-temen, yang udah di smoke itu juga gampang, tinggal ilangin aja pakai thinner cepot temen-temen, terus kalian clear pakai yang bening gitu ya, yang glossy. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu teman-teman ke kalian, karena untuk smoke reflektor ini tuh nggak bisa diaplikasikan di segala jenis lampu gitu ya. Jadi hanya lampu-lampu yang punya casing tersendiri gitu, kayak lampu tembak kayak gini gitu ya, lampu sorot, lampu daymaker, atau juga lampu proji gitu ya. Pokoknya yang ada apa ya, casingnya gitu ya, yang ada wadahnya gitu. Maupun bohlam ataupun LED biasa itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi benar-benar harus yang udah ada wadahnya gitu. Soalnya kalau misalkan pakai bohlam gitu, nanti waktu kita semprot hitam itu nggak akan terfokus teman-teman cahayanya gitu ya. Jadi bakalan ngelebar aja gitu. Makanya disarankan menggunakan lampu tembak gitu. Nah, sekarang saya bakalan cuci reflektornya. Nah, ini udah saya cuci dan keringin teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kalian bisa pakai tisu ataupun lap gitu ya, yang udah dikasih bensin teman-teman, terus kalian olesin kayak gini. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Buat ngilangin minyak yang ada di reflektor gitu ya, yang sebelumnya misalkan pernah kena minyak gitu ya. Itu makanya harus pakai bensin dulu gitu ya, digosok gitu. Nah, ini juga sebenarnya warna hitamnya ini bukan karena cat teman-teman ya, tapi karena saya hamplas dikit gitu ya, jadi si krom-kromnya ini tuh agak hilang gitu, ke bantai sedikit-sedikit teman-teman. Nah, oke, sekarang kita tahap pengecatan. Nah, untuk tahap pengecatan teman-teman, berhubung si item ini nggak pakai cat dasar apapun gitu ya, nggak pakai epoxy ataupun juga cat dasar apapun gitu ya, jadi benar-benar pure satu kaleng aja. Nah, kalian harus menyemprotnya benar-benar secara tipis-tipis dulu teman-teman, atau diembunkan terlebih dahulu. Nah, itu fungsinya buat apa? Supaya si catnya itu bisa merekat secara sempurna teman-teman. Soalnya kalau misalkan kalian langsung timpa tebal gitu ya, itu takutnya si catnya bakalan ngelotok gitu ya, gampang ngelotok gitu. Nah, makanya kita harus semprot dulu dengan cara diembunkan gitu ya. Nah, kalau misalkan udah terembun-embun, baru kalian boleh timpa satu lapis tebal merata teman-teman. Oke, berhubung saya mengecat di tempat terbuka gitu ya, jadi ini ada sedikit debu yang nempel teman-teman. Saya amplas pakai amplas halus gitu ya, ini nomor 1000. Nah, makanya saya sarankan buat kalian yang mengecat itu untuk di tempat tertutup gitu ya, jangan tempat terbuka gitu, supaya nggak capek dua kali gitu ya. Oke, sekarang di sini saya timpa lagi teman-teman yang udah saya amplas tadi.
Oke, dan ini di hasilnya teman-teman, ini udah saya keringin juga gitu ya, sekitar kurang lebih 25 menit karena cuacanya lagi terik banget gitu ya, kebenaran banget gitu, bagus. Dan sekarang kita tinggal pasang si lampunya aja teman-teman. Nah, dan buat kalian yang nggak tahu cara pasangnya, kalian bisa cek aja video tutorial pemasangan lampunya di channel saya. Nah, oke, next kita ke pemasangan mika teman-teman. Nah, sebelum kalian pasang, kalian pastikan dulu si bagian dalam mikanya itu bersih dan kering gitu ya, jangan sampai ada air setetes pun teman-teman, karena nanti bakalan terjadi pengembunan di dalam mikanya. Nah, dan buat kalian yang pakai mika baru gitu ya seperti saya, kalian wajib pasang double tip teman-teman yang ada busanya gitu ya, yang 3M di bagian pinggiran mikanya. Dan itu tuh wajib banget, karena kalau misalkan nggak dipakein double tip gitu ya, bakalan banyak air yang masuk ke dalam reflektornya teman-teman, dan nantinya bakalan terjadi pengembunan di dalam reflektornya gitu. Nah, oke, ini udah selesai, ini udah, wah, ini keren banget gitu ya, berasa premium banget gitu. Nah, sekarang kita tinggal pasang lagi aja si lampunya di bodi motornya teman-teman. Oke, ikuti terus videonya. Nah, dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini hasilnya udah bener-bener keren banget gitu ya. Nah, cuman ya sayangnya untuk smoke reflector itu tidak bisa diaplikasikan di segala jenis lampu gitu ya, terutama lampu bohlam ataupun juga lampu LED biasa gitu. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya itu diwajibkan menggunakan lampu tembak, lampu proji, ataupun juga lampu sorot gitu ya. Ya, yang pokoknya ada casing-casingnya gitu ya, supaya bisa ada sorot lampu ke depan teman-teman. Karena kalau misalkan kalian pakai bohlam, lampunya itu nggak akan terfokus dan akhirnya melebar. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk sekedar tips buat kalian yang pakai lampu bohlam itu, mohon maaf banget gitu ya, untuk reflektor kayak gini belum bisa gitu ya diaplikasikan. Ya walaupun kalian maksa, ya itu resikonya bisa kalian tanggung sendiri gitu ya. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.